wabarakatuh, selamat siang dan selamat datang dalam webinar Creative Infrastructure Financing atau Kreatif 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang didukung oleh PT Berantas Abipraya, PT Berantas Energi, dan juga PT Moya Indonesia. Bersama saya, Syafina Nasyar, kita akan menyimak diskusi seru mengenai peran Kementerian PUPR dalam mendorong pembiayaan hijau untuk energi bersih. Dan pemirsa, program Net Zero Emission menjadi istilah yang sangat populer dan menarik perhatian dunia dalam 20 tahun terakhir. Program tersebut bertujuan untuk menekan pencemaran lingkungan, yang pastinya berpotensi mengakibatkan pemanasan global. Pemerintah Indonesia sangat serius mewujudkan komitmen tersebut pada tahun 2060. Roadmap pun sudah dibuat sebagai pewujudan komitmen dari Indonesia sebagai bagian dari komunitas global dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Lantas, kira-kira bagaimanakah strategi, skema pembiayaan, dan tantangan investasi apa saja pada sektor renewable energy? Nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait hal itu, namun sebelum memulai diskusi, kita akan berkenalan dulu dengan generasi muda dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau DJPI. Bersama saya saat ini sudah hadir Mas Ishak Alkindi. Halo Mas Ishak. Halo Kak Syaf. Sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Ishak, boleh dong dikasih intro ke teman-teman di sini ataupun pemirsa online kita, sebenarnya Genmood itu apa sih dan perannya apa aja? Iya baik, terima kasih Kak Syaf. Jadi prinsipnya Genmood itu, kita flashback ya ke tahun 2019. Genmood itu diinisiasi oleh Pak Menteri dan para jajarannya waktu itu. Jadi prinsipnya Genmood ini semacam kayak diskusi ya, diskusi lintas generasi. Gimana caranya infrastruktur yang dibangun gitu ya dengan daya juang oleh Bapak Ibu pimpinan kami itu harus dialihkan atau di estafetkan lah gitu ya, diteruskan oleh generasi berikutnya. Jadi akhirnya menjadi penting kita butuh satu forum diskusi ya, forum diskusi lintas generasi, sehingga nantinya ada sharing knowledge, ada sharing experience dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Itu akhirnya menjadi penting ya forum Genmood ini. Lalu apa saja berarti yang dilakukan, kegiatan apa saja yang berada di dalam Genmood ini? Intinya ada dua sih sebenarnya, yang menyasar terkait dengan kompetensi dan yang menyasar terkait dengan simpati gitu ya. Jadi terkait dengan kompetensi ada dialog, ada forum dialog. Misalkan di DJPI ada namanya Simple Talk seperti itu. Kemudian ada juga namanya bedah buku seperti itu ya. Itu juga dilakukan di kami. Terkait dengan simpati, kita juga harus balancing ya antara kompetensi dengan simpati. Kita juga ada namanya bakti sosial seperti itu. Ada juga semacam kayak sharing ya, apa yang kita miliki kita sharing ke sesama seperti itu. Sehingga balance antara ilmu dan amal kita seperti itu. Oh iya, ilmu dan amal ini harus seimbang ya. Iya, nah kalau misalkan kita berbicara tentang ilmu nih, sekarang kan kita mau webinar. Di sesi pertama ini apa aja yang akan kita bahas? Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya di sesi ini akan ada 3 pembicara ya. Yang pertama nanti Bapak Arfi dari DJPI sendiri. Beliau nanti akan memaparkan mengenai apa sih gitu ya alternatif pembiayaan gitu ya, pembiayaan hijau untuk energi bersih gitu ya. Kemudian narasumber yang kedua nanti dari PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Nanti ada Ibu Silvi yang nanti akan menjelaskan kira-kira inovasi pembiayaan yang mendukung untuk green financing, untuk mendukung pencapaian target net zero emissions. Itu seperti apa yang nanti bisa ditawarkan badan usaha. Dan pembicara kita yang terakhir nanti ada Pak Firman dari PT Berantas Energi. Dari PT Berantas Energi ini adalah anak perusahaan dari PT Berantas Abipraya yang core bisnisnya itu memang di sektor energi. Nanti akan menjelaskan mengenai best practice, tantangan, peluang dan tantangan investasi di bidang energi, khususnya sektor ketenaga listrikan. Oke. Berarti banyak sekali ini tema yang akan kita bahas di sesi pertama ini. Saya jadi nggak sabar. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Ishak atas pemaparannya. Sama-sama. Dan sekarang kita akan kita lanjutkan kembali. Sejauh ini kalau misalkan kita berbicara tentang prestasi, prestasi apa yang sudah ditorehkan dari Genmood ini? Wow, banyak yang sudah kita lakukan ya, selain yang tadi saya sebutkan. Tapi prinsipnya kita punya peran yang banyak, kita bisa mengambil peran yang cukup banyak. Contoh misalkan di KPBU, ada 3 tahapan atau 4 tahapan utama sebenarnya. Mulai dari perencanaan, kita juga terlibat dalam tahap perencanaannya. Dan juga terlibat dalam penyiapan proyeknya. Di sisi lain setelah penyiapan proyek ada juga transaksi. Kemudian saya juga di bagian transaksi.
Jadi saya didaulat sebagai lead ya di panitia pengadaan. Jadi perannya cukup besar, termasuk nanti implementasi proyek. Selain itu, teman-teman Genmood juga take place ya, mengambil peran gitu ya, yang cukup besar. Contoh misalkan kegiatan kreatif ini, 100% itu panitiaannya dari teman-teman Genmood sendiri gitu ya. Jadi peran inilah yang saya pikir menjadi sentral ya bagi Genmood sekarang, agar semuanya yang kita sasar nanti sebagai tujuan Kementerian PUPR untuk mendorong kebiayaan hijau untuk industri dapat tercapai. Oke, yang bisa bergabung di Genmood ini siapa aja berarti, Mas? Semua yang punya spiritnya muda, Oke. gitu ya. Siapa yang punya semangat itu bisa sebenarnya. Spirit muda ya, berarti sebenarnya bisa siapa saja ya. Apa aja sih. Nggak terhitung umur berarti ya. Cita-citanya, jadi apa sebenarnya yang ingin diraih dengan adanya Genmood ini selain perputaran informasi tadi, sharing knowledge, sharing experience juga, apalagi sebenarnya cita-citanya? Cita-citanya kita pengen mewariskan sesuatu kepada generasi Contoh? selanjutnya. Jadi nanti infrastruktur ini nanti akan bisa bermanfaat sangat banyak untuk masyarakat gitu ya. Tapi di sisi lain memang sharing knowledge tadi itu memang penting. Jadi intinya gini, knowledge, experience semuanya itu diberikan kepada generasi kita, generasi muda ini, sehingga nantinya itu bisa di-deliver lagi ke generasi berikutnya, sehingga target di Kementerian PUPR ini bisa diestafetkan ke generasi berikutnya. Iya. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang estafet, ini kan sebenarnya nggak lepas dari tantangan ya, Pak. Oke. Mas Ishak. Oh, siap Kak. Lupa saya. Kalau ini adalah generasi muda, ini harus dipanggil Mas ya. Oke, siap. Nggak lepas dari yang namanya tantangan terbesar untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi dari Genmood ini apa? Dua hal sebenarnya kalau Apa dari tuh? saya. Yang pertama kita harus adaptif. Kita harus menyesuaikan. Dunia berubah. Yang tadinya dulu misalkan secara teknologi misalkan dulu cuma ada misalkan apa ya, alat komunikasi yang sederhana, sekarang ada handphone, ada beberapa aplikasi, semua ya yang terkait dengan teknologi informasi, semuanya harus berubah. Kita menyesuaikan dengan itu. Kemudian kolaboratif. Semuanya misalkan terkait dengan kolaborasi, kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Misalkan di pengembangan pembiayaan hijau untuk industri ini kita butuh koordinasi dengan stakeholders yang lain misalkan. Siapa? Mungkin dalam hal ini Kementerian ESDM sebagai regulator. Kemudian dari sisi dari badan usaha ada PT PLN selaku nanti jadi off-taker gitu ya, off-taker untuk PLTA dan sebagainya. Jadi saya pikir tantangannya ada dua hal, gimana cara kita bisa mengadaptasi dengan keadaan yang sekarang ini, dan yang kedua adalah kolaborasi, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Oke, adaptasi dan kolaborasi. Jadi kalau misalkan dia sulit beradaptasi, nggak mau berkolaborasi, udah pasti nggak bisa juga berkembang ya Pak. Saat ini nih Genmood ini sedang menggarap apa Pak? Kalau misalkan berbicara tentang kolaborasi dengan PT PLN yang tadi Bapak sampaikan, lalu SDM, ada nggak proyek-proyek terdekat yang sedang digarap nih Pak? Oke, baik. Jadi terkait dengan energi bersih ya, Jadi sekarang ini di DJPI sudah ada proyek yang memang diinisiasi untuk ditransaksikan di tahun ini sebenarnya. Ada namanya proyek PLTM Bintang Bano. Bintang Bano di Sumbawa Barat itu. Jadi proyek ini didesain memang merupakan prakarsa badan usaha, tapi di sisi lain kita tidak bisa menyerahkan begitu saja ke mereka. Kita harus kolaborasi dengan mereka, kira-kira inisiasinya seperti apa, maksud dari proyek ini seperti apa. Itu yang nanti kita evaluasi, nanti kita bekerjasama dengan PLN, semua pihak yang terkait ya. Itu kita inisiasi agar nantinya proyek ini memang dapat mencapai tujuannya, mendukung pencapaian energi bersih, net zero emission yang sudah dicanangkan mungkin di Indonesia sampai tahun 2060 ya, kita targetkan net zero emission itu. Oke, kedepannya mau ada cita-cita kolaborasi dengan siapa lagi Pak? Untuk mendukung roadmap yang tadi sudah direncanakan. Oke, ke depan mungkin pengembangan ini ya. Pengembangan dalam hal ini nanti kita coba dekati dengan PT Pertamina. Pertamina Power Indonesia misalkan gitu ya. Kita akan bahkan misalkan memanfaatkan energi yang lain, tidak hanya air ya, tapi energi hidrogen misalkan dalam mendukung misalkan mobil listrik atau industrial yang terkait dengan itu ya, yang membutuhkan hidrogen. Itu pengembangan seperti itu, saya pikir itu kita bisa mengembangkan. Itu yang akhirnya kita melihat itu sebagai adaptasi ya, kebutuhan ke depannya seperti apa. Oke, kalau misalkan kolaborasi antar perusahaan mungkin kan udah biasa. Kalau misalkan kita berbicara tentang kolaborasi bersama dengan masyarakat umum, ada nggak rencana mau ke sana nih Genmood dari DJPI? Masyarakat umum? Iya. Jadi untuk masyarakat umum sebenarnya memang belum ada ya, belum ada. Tapi kita bisa lihat bahwa ada beberapa contoh lain di Direktorat Jenderal yang nanti kita bisa
adaptasikan sehingga itu nanti bisa jadi contoh yang baik yang kita nanti deliver di tahap berikutnya seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan pemirsa online mau tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Genbud DJPI, kita bisa tahu dari mana, Mas? Nanti di website kita ada semua di website di DJPI ya, maupun dari Kementerian PUPR ada semua. Kita juga buka media sosial ya. Nanti di search aja pembiayaan. Oke, berarti kita bisa cari dan kita bisa lihat apa saja yang dilakukan oleh Genbud DJPI ini. Okay. Baik, kalau gitu saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Ishak atas waktunya. Saya nggak sabar untuk memulai sesi pertama dari webinar ini. Namun sebelum itu, pemirsa online, sekarang kita akan menyimak bersama-sama pemaparan riset dari tim CNBC Indonesia tentang pencapaian bauran energi baru terbarukan demi target net zero emission yang akan dibawakan oleh Maria Katarina. Silakan Maria. Ya, Safina, sangat menarik sekali. Tadi baru diawali sedikit saja begitu ya, tapi sudah membuat penasaran sebenarnya akan seperti apa. Apalagi energi baru terbarukan, green energy ini jadi mimpi kita bersama ya, mimpi Indonesia. Saya akan menyampaikan riset yang sudah dihimpun oleh tim CNBC Indonesia. Ini mungkin jadi bekal juga dalam diskusi kita hari ini ya. Apa sebenarnya yang harus ditambahkan, apa juga yang harus dieksplor lebih lanjut agar mimpi besar untuk masuk ke dalam energi bersih menuju net zero emission di tahun 2060 ini mudah untuk tercapai. Kita akan lihat bersama ya, Indonesia ini berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030 dan mencapai net zero emission pada 2060. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit karena apa? Indonesia membutuhkan 77.000 triliun hingga tahun 2060 untuk mencapai berbagai target mencapai net zero emission pada 2060. Dan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai net zero emission di 2060 adalah dengan meningkatkan bauran energi baru terbarukan atau EBT menjadi 23% pada tahun 2025. Mulai dari tenaga surya, bayu, dan air. Sayangnya pencapaian EBT baru mencapai 11,5% pada 2021, masih jauh dari targetnya. Dan pencapaian bauran EBT ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM ataupun PLN ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pun juga berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam pencapaian bauran EBT demi target net zero emission. Kementerian PUPR juga terus mendorong pencapaian EBT di sektor sumber daya air. Nah, diantaranya adalah ya, memanfaatkan aset bendungan, waduk, sungai untuk proyek pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mini dan mikrohidro, serta pembangkit listrik tenaga surya terapung. Dan upaya juga dilakukan dengan bersinergi ya, dengan berbagai instansi lain untuk menyediakan pembiayaan hijau. Potensi tenaga air untuk listrikan di Indonesia pun juga cukup besar ya, mencapai 75.000 megawatt. Kita lihat ya. Namun potensi tersebut baru termanfaatkan 7,572 megawatt. Jadi baru sekitar 10%-nya saja di tahun 2021. Berapa sih sebenarnya potensi tenaga air di masing-masing wilayah? Misalnya ya, ini saya ada beberapa nama-nama kota ya. Kita lihat misalnya Sumatera nih sebesar 15.600 megawatt atau sekitar 20,8%. Jawa dan Kalimantan sekitar 21.600 megawatt atau 28,8%. Sulawesi 10.200 megawatt atau sekitar 13,6%. Bali, NTT, NTB ini sebesar 620 megawatt atau 0,8%. Maluku 430 megawatt atau 0,6% dan ada Papua di sini sekitar 22.350 megawatt atau 29,8%. Nah, Kementerian PUPR juga memiliki 60 bendungan yang berpotensi untuk mendukung PLTA atau juga PLTM. Nah, pertanyaan lanjutannya itu adalah seperti apa sih sebenarnya skema pembiayaan EBT yang bisa dikembangkan? Yang pertama, di sini hasil riset dari tim riset CNBC Indonesia mengatakan bahwa ini bisa dipush dengan APBN ya, melalui dukungan penuh pemerintah. Kemudian dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, swasta dengan BUMN melalui penyertaan modal negara, swasta ya secara individual atau membiayai secara full. Kemudian ada joint venture antara swasta, BUMN dan juga BUMD dalam mencapai net zero emission di sektor sumber daya air yang merupakan salah satu potensi besar dengan mendorong KPBU. Namun skema tersebut masih menemui beberapa kendala. Apa saja sebenarnya kendala-kendalanya? Ini ada beberapa yang mungkin nanti bisa
dijawab ya dalam diskusi kita. Yang pertama adalah minimnya peran swasta karena besarnya resiko dan modal ya, tingkat keuntungan yang tidak sesuai, inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang hingga SDM ya yang tidak tersedia. Sementara juga ada kepastian hukum, jaminan politik bahwa proyek tetap dilaksanakan meski ada pergantian pemerintah, pembiayaan, tingginya resiko membuat perbankan atau institusi keuangan lain enggan ya masuk. Dan yang terakhir terbatasnya juga peran pemerintah daerah atau Pemda ya. Ini sangat menarik karena ini sudah bergulir sekian tahun begitu ya dan masih berada di sini permasalahannya. Berarti ada yang butuh direformasi, ada yang perlu di-push lagi. Tapi apa sebenarnya yang bisa kita lakukan menuju mimpi bersama net zero emission di tahun 2060? Sangat menarik, siapkan diri Anda untuk mendengarkan jawaban-jawaban fantastis dari para narasumber. Demikian pemaparan dari tim riset CNBC Indonesia. Kembali ke Syafinas. Iya, baik, terima kasih Maria Katarina dengan pemaparan risetnya luar biasa sekali. Dan pemirsa, kini saatnya kita akan memulai diskusi yang pertama bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio maupun daring. Iya, baik, dalam sesi pertama diskusi webinar kita hari ini sudah hadir di studio Bapak Arfi Argiantoro selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Apa kabar ya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Iya. Sudah siap ya, Pak, kita untuk webinar hari ini? Insya Allah. Ya, karena Siap, penontonnya bismillah. banyak, pasti pertanyaan yang masuk juga nanti banyak. Siap. Antusiasme masyarakat untuk bisa hidup lebih baik pasti tinggi. Pertanyaannya Siap. pasti banyak ini. Siap. Baik, lalu juga akan hadir di sini, saya akan mengundang Bapak Firmansyah Ibnu Haryoso selaku Direktur Utama dari PT Berantas Energi. Selamat datang. Silahkan boleh duduk terlebih dahulu Pak Firman. Selamat datang Pak Firman, apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah siap kita Pak untuk webinar Oh ya? siap sekali. Baik, dan selanjutnya juga sudah bergabung via daring yaitu Ibu Silvi Jegani selaku Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Persero. Selamat siang Ibu. Selamat siang, siang, Bu. Bapak-bapak sekalian. Selamat siang. Cantik sekali Ibu. Sudah siap kita Bu untuk webinar ya Bu ya? Insya Allah siap. Oke. Baik kalau gitu, dan saya juga ingin mengingatkan kepada para pemirsa yang akan menyaksikan webinar kami, Anda juga bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan kepada para narasumber kami melalui nomor WhatsApp. Saya sebutkan nomor WhatsApp-nya di 0811 9125 291. Jangan lupa tuliskan nama, lalu pertanyaannya ditujukan kepada siapa, agar nanti pada saat sesi Q&A saya mudah membacakannya ya. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai diskusi kita, di mana saya ingin memulai dari Pak Arfi. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari rekan saya, Maria Katarina. Ternyata potensi yang bisa dihasilkan jika kita benar-benar beralih. Lalu cita-cita net zero emission ini benar-benar tercapai, ternyata potensi yang dihasilkan bisa besar sekali, Pak. Betul. Lantas saya ingin tahu dari segi kontribusi PUPR dalam mendukung infrastruktur hijau, khususnya di sektor sumber daya air seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Safanas ya. Jadi mungkin saya berangkat dari 7 agenda pembangunan dulu. Boleh. Bahwa seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu ada pada sektor ke-6 itu adalah terkait dengan membangun lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Dan salah satunya adalah pengurangan karbon. Jadi pengurangan rendah pembangunan dengan rendah emisi atau CO2 yang di dalam target kita tahun 2024 itu adalah sebesar 27,3% pengurangannya. Kemudian untuk target intensitas emisi tahun 2024 itu adalah sebesar 31,6. Oke. Nah, untuk hal itu tentunya kita sebagai Kementerian PUPR juga memberikan satu kontribusi nyata dengan menyiapkan beberapa major project. Major project ini yang ada di dalam Renstra Kementerian PUPR tahun 2020 sampai 2024. Ya.
Di situ di dalam major project nomor 15 kita ada pembangkit listrik sekitar 27.000 megawatt, kemudian juga transmisi 19.000 kilometer panjang, kemudian juga gardu induk sebesar 38.000 megawatt ampere. Nah, di situ sebenarnya manfaatnya adalah untuk penurunan emisi CO2. Itu sebesar 3,5 juta ton. Untuk pada tahun 2024. Nah, untuk itu di Kementerian PUPR kita melalui beberapa sektor kita juga mencoba untuk mengembangkan itu. Jadi pertama apabila kita bicara dari sektor sumber daya air, itu tadi juga sudah disampaikan dalam riset juga adalah pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mikro, mini hidro, kemudian juga pembangkit listrik tenaga surya. Di mana kita mempunyai beberapa potensi bendungan yang kita miliki begitu ya untuk bisa menjadikan pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, jika kita bicara di sektor perumahan, itu juga ada yang disebut sebagai pembangkit listrik tenaga surya untuk rooftop. Jadi ada salah satu contoh kita sudah laksanakan, itu ada di daerah Sumatera Selatan, itu ada perumahan subsidi yang berdasarkan pada subsidi BP2BT namanya. Jadi pembangunan perumahan bertumpu pada tabungan, itu kita sudah membangun rooftop. Jadi ada panel surya di atas rumahnya, kemudian untuk listrik bagi rumah-rumah itu sendiri begitu. Kemudian yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, jadi tenaga sampah ini juga sudah kita ada beberapa pengembangan, itu antara lain di daerah Jawa Tengah, kemudian juga di daerah Tangerang, dan juga di daerah Yogyakarta. Itu yang kita sekarang sedang lakukan gitu. Nggak kebayang ya Pak kalau misalkan negara ini benar-benar bisa melakukan pengembangan listrik dari tenaga sampah. Sangat tadi Pak. besar Kita tahu data sebenarnya. sampah di negara kita sebanyak apa Betul. dan itu bisa berevolusi menjadi listrik. Luar Betul, biasa sekali. betul. Oke, saya ingin ke Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, lantas peran dari PT Berantas Energi untuk bisa mendukung pencapaian target ini seperti apa Pak? Baik Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Berantas Energi, perlu kami sampaikan di sini bahwa Berantas Energi adalah anak usaha dari PT Berantas Abipraya. Berantas Abipraya sendiri bergerak dalam bidang kontraktor nasional yaitu BUMN. Terus kami dari Berantas Energi adalah IPP, jadi Independent Process Producer, Power Producer, yang mana usaha kami adalah dalam bidang pengembangan, bidang investasi, energi baru terbarukan. Portofolio bisnis kami sekarang ini adalah pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga hidro, yaitu berupa PLTA maupun PLTM. Di sini kami infokan bahwa kalau PLTA itu kapasitas 10 megawatt ke atas, kalau PLTMH itu di bawah 10 mega ke bawah. Ke depan, Berantas Energi juga akan mengembangkan portofolio bisnis yang lain di sektor EBT, yaitu sektor pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga panas bumi, maupun pembangkit listrik tenaga biomes. Nah, di samping tadi yang kami sebutkan, kami dalam hal mengelola pembangkit ini, kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra strategis kami, baik BUMN, sinergi BUMN, yaitu dengan PLN maupun dengan anak usaha PLN, ataupun dengan pihak swasta. Tentunya kami akan berkolaborasi dengan PLN, karena dalam hal ini PLN adalah sebagai single buyer, yaitu sebagai off-taker yang end user daripada produk dari kami, yaitu energi listrik yang dihasilkan dari energi baru dan terbarukan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa skema selama ini yang kami kembangkan ada 3 skema. Pertama yaitu skema Greenfield, yaitu skema kami mencari titik-titik lokasi-lokasi mana yang bisa dikembangkan untuk energi air. Ya, dan kami sekarang sudah mempunyai portofolio bisnis, ada 4 lokasi yang menggunakan hydropower. Ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada 4 yang menggunakan hydropower dan 1 menggunakan surya. Dan untuk pengembangan kami juga masih banyak, ada hampir 300 megawatt yang sudah kami dalam taraf pengembangan. Kami sudah lulus DPT, daftar perusahaan terseleksi. Artinya kami tinggal menunggu proses tender kuota yang dilakukan oleh PLN.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses BMN, jadi barang milik negara. Kami sekarang menginisiasi barang-barang milik negara, yaitu berupa bendungan-bendungan yang ada di PUPera untuk dijadikan pembangkit listrik. Ini tersebar di seluruh Indonesia, hampir 250 megawatt, kira kurang lebih 44 titik sedang kami inisiasi, dan sekarang kami sudah ada inisiasi, ada di 3 DAG, bendungan 3G sebesar 40 megawatt, terus di Luikeris di mana itu Jawa Barat 20 megawatt, dan sekarang ini lagi proses tender dengan Pak Arfi masif ya, Pak, ya? iya, di Bintang Bano ini pilot projectnya bagi kami. Ya, Iya, terus iya. yang terakhir Mbak, kaitannya dengan tender-tender yang dilakukan oleh PLN, yaitu solicited project yang dilakukan PLN. Sekarang PLN lagi seru-serunya untuk program dedieselisasi, jadi untuk mengubah diesel menjadi energi surya. Kami sekarang ikut di 2 lokasi, yaitu lokasi Kalimantan dan lokasi Madura. Harapan kami dari 3 pilar bisnis tadi kami bisa ikut mensukseskan, mensupport, mendorong agar target pemerintah di dalam capaian bauran energi EBT sebesar 23% tahun 2025 akan tercapai. Seperti itu. Nah, saya ingin kembali ke Pak Arfi sebelum saya ke Ibu Sylvie. Ini kan artinya dukungan penuh sekali kalau berdasarkan dari yang disampaikan oleh Pak Firman. Lantas, bagaimana anggaran negara, Pak, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya untuk mendukung infrastruktur hijau? Lalu inovasi pembiayaan apa yang nantinya akan PUPR tawarkan ke depannya, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau kita lihat anggaran atau APBN kita, memang ini kalau kita lihat untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kementerian PUPR itu hanya mampu untuk membiayai sekitar 30%, Mbak. Dari total sekitar 6.445 triliun rupiah. Jadi itu hanya 30%. Ini kan sangat kecil sekali. Iya, Ya. Oleh karena itu kita di Kementerian PUPR ini membentuk apa yang disebut sebagai Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur tadi, yang kami berada di situ, bahwa di situ ditugasi untuk mencari alternatif pembiayaan. Nah, untuk pembiayaan ini sendiri, kalau kita bicara ini saat ini mungkin kami bicaranya terkait dengan sektor sumber daya air, Mbak, ya. Itu sekitar 577 triliun seharusnya kita menyiapkan itu. Nah, kita ada gap sekitar 30%. Nah, ini yang harus kita cari kan ya. Nah, kemudian jika kita melihat lagi di APBN, apabila kita melihat defisit dari APBN itu misalnya senilai 3% itu ada di dalam aturan, itu kalau kita ada di bawah 3%, itu tentunya menggunakan dana-dana APBN, APBD, dan sebagainya. Kemudian kalau ternyata memang berkurang, atau tadi yang saya sebutkan sekitar ada gapnya sekitar 30%, itu tentunya kita memerlukan inovasi pembiayaan tadi. Nah, salah satunya yang kita lakukan saat ini adalah apa yang disebut sebagai kerjasama pemerintah badan usaha, atau KPBU, atau istilah bahasa Inggris sananya tuh PPP begitu Public Private Partnership begitu. Nah, itu yang sedang kita kembangkan. Nah, kemudian salah satunya juga adalah selain dari PPP itu ada beberapa juga, tetapi memang mungkin tidak digunakan untuk sektor sumber daya air. Misalnya salah satu contohnya adalah land value capture. Jadi di land value capture itu di mana jika kita membangun jalan tol, tentu daerah-daerah sekitar itu kan harganya akan tinggi, meningkat ya, meningkat gitu. Nah, itu yang nanti jadi ada pembebasan lahan, kemudian lahan itu yang nanti bisa di-develop oleh pihak swasta, bagaimana kita bisa menyerahkan kepada pihak swasta untuk digunakan untuk develop infrastruktur lainnya begitu. Itu yang disebut land value capture. Kemudian ada juga yang disebut sebagai estafette financing. Jadi estafette financing itu adalah kita bisa membangun jalan tol, kemudian badan usaha jalan tol tadi itu kan mereka mempunyai bagian ya, share-nya. Share-nya itu kemudian nanti mereka jual
untuk bisa mendapatkan dana segar lagi untuk membangun di daerah lain. Oke. Gitu. Itu ada beberapa alternatif yang sedang kita kembangkan. Oke, berarti kalau KPBU sendiri itu sudah pernah dijalankan atau belum oke. sebelumnya? Lalu nilainya berapa nih Pak? Contoh proyeknya apa aja? Baik, jadi kalau kita bicara di KPBU ini, saat ini kalau ini kebetulan kami di Direktorat Sumber Daya Airnya ya, jadi di sektor sumber daya air, itu kita saat ini sedang mengembangkan 6 proyek. Jadi ada 6 proyek, tadi sudah disampaikan Pak Firman. Pak Firman, maaf. Tadi sudah disebut Pak Firman bahwa kita ada yang disebut sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bintang Banu. Jadi di situ kita melakukan kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi pada saat ini kita melakukan fase transaksi di mana nanti beberapa badan usaha akan mengikuti lelang atau tender. Tetapi proyek ini sebenarnya diinisiasi oleh pihak swasta yang dalam hal ini adalah teman-teman Berantas Energi. Jadi pada saat penyiapan feasibility study dan sebagainya itu dilakukan oleh teman-teman dari Berantas Energi. Jadi sebenarnya kita juga membuka kesempatan kepada badan usaha apabila memang melihat potensi bendungan yang kita miliki, jika memang bisa digunakan untuk itu dan mempunyai potensi untuk membangkit listrik tenaga air, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan surat atau usulan untuk menjadi pemrakarsa. Iya, berarti bersama dengan PT Berantas ini adalah salah satu bentuk Betul, dari KPBU yang sudah pernah dijalankan. Ya, jadi ini adalah salah satu pilot project bagi Oke. kita sebenarnya. Baik, saya ingin ke Ibu Sylvie. Bu Sylvie, tadi kita sudah dengarkan ya Bu, proyek-proyek apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan, dan rencananya ke depan akan dilakukan seperti apa. Bagaimana Ibu melihat peluang bagi investor swasta untuk bisa berpartisipasi di dalam proyek infrastruktur PUPR, tentunya untuk mencapai ataupun membantu dari SDGs ini, Bu? Oke, terima kasih. Tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur itu membutuhkan dana yang sangat besar, sebagaimana tercermin apabila kita ingin melaksanakan RPJMN 5 tahun saja, maka kebutuhan itu bisa mencapai kurang lebih 6.400 triliun. Adapun limit atau kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan tersebut terbatas, sehingga disinilah keterlibatan swasta sangat diharapkan untuk bisa mengisi kekosongan atau gap dari kebutuhan funding atas infrastruktur tersebut. Nah, PT SMI kami mempunyai platform yang kami sebut SDG Indonesia One. Tujuannya adalah untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, di mana platform ini adalah tempat di mana semua pihak yang mempunyai interest terhadap pembangunan berkelanjutan bergabung menjadi satu. Nantinya outputnya akan bentuknya adalah blended finance, baik itu dari multilateral, development bank, commercial bank, filantropi atau donor-donor yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Demikian, Mbak. Oke, tapi kalau misalkan berbicara tentang investor, sejauh ini Bu, investor yang datang dari mana saja dan biasanya menawarkan apa saja Bu investor ini? Banyak ya investor yang datang ke kami, tentunya ingin sekali yang yang saat ini menjadi cukup saya tidak bisa bilang trending karena awareness terhadap kebutuhan atau impact dari climate change ini cukup besar, sehingga saat ini banyak kita lihat investor-investor banyak tertarik di dalam sektor-sektor atau proyek-proyek yang berhubungan dengan climate change atau clean energy. Yang kedua juga clean water, penyediaan air bersih, juga banyak kita lihat atau datang investor-investor yang melihat sektor ini. Oke, saya ingin kembali lagi ke Pak Firman. Pak Firman, jika kita berbicara tentang climate change ataupun upaya renewable energy, itu pasti Pak Firman beserta dengan PT Berantas Energi
udah pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Jika kita berbicara tentang lesson learned, Pak, apa yang sudah Bapak pelajari atau pengalaman apa yang Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin bisa diterapkan ke depannya ataupun mungkin jadi pembelajaran bagi PUPR? Silahkan, Pak. Baik, Mbak. Jadi perlu kami sampaikan di sini sampai dengan sekarang bahwa PT Berantas Energi sudah mempunyai 5 titik pembangkit, Mbak, yang tersebar di Sumatera maupun di Sulawesi. Dari 5 titik pembangkit itu kami sudah dapat mengoperasikan kira-kira 29 megawatt. Selain pembangkit-pembangkit tadi yang saya sebutkan, kami juga lagi proses konstruksi ini. 1 ada di daerah Tangka di Sulawesi Selatan dan 3 konsep BMN. Jadi barang milik negara ini adalah pilot project dari Pak Arfi. Jadi solicited project dari PUPR yang kebetulan 2 tahun lalu kami tender terus kami menangkan. Kami dapat 3 paket yaitu di Bali, di Titap, dan di Pandanduri, di Sumbawa Barat, dan di Batanghari, yaitu di daerah Sumatera Barat, di Dharmasraya. Dan itu adalah paket pemanfaatkan bendungan-bendungan yang ada di PUPR. Itu adalah pilot project yang solicitednya oleh PUPR, artinya yang menginisiasi oleh PUPR. Nah, di samping itu kami juga punya pengembangan-pengembangan yang tadi saya sebutkan di atas. Dari lesson learn yang dapat kami ambil di sini adalah pertama, sekali lagi bahwa proses inisiasi dari awal sampai untuk terjadinya PPA (Power Purchase Agreement) atau PJBL, perjanjian jual beli listrik itu terlalu panjang. Jadi sampai 3 sampai 4 tahun. Nah, kenapa? Itu menyebabkan dari awal kami pra-FS, pra-feasible study, terus kami masuk ke FS, feasible study, terus kami masuk ke DPT, terus DPT kami menunggu untuk proses tender kuota oleh PLN, terus terakhir adalah PPA. Disitulah kami punya pengalaman yang katakanlah punya potensi dalam hal parameter-parameter investasi kami saat kami melakukan pra-FS maupun FS sudah tidak bisa lagi dalam tanda kutip dipakai parameter sekarang karena waktunya terlalu lama. Iya, apa dampaknya? Karena akibat dari tarif itu kan kami sudah flat, tarif sudah tertentu, ada ceiling tarifnya. Terus capek kami, capital expenditure kami semakin lama semakin naik karena ada hubungan dengan suasana global seperti sekarang ini ada perang Ukraina dan Uni Soviet memengaruhi harga-harga turbin sama generator yang memang sampai saat ini masih kami lebih ada komponen yang kami impor hampir naik 30-40%. Belum kondisi dalam negeri yang berhubungan dengan kenaikan bahan-bahan material sipil maupun mechanical electrical. Itu satu. Itu satu. Iya, itu satu. Lamanya proses ataupun persetujuan dibuat itu satu. Yang kedua kaitannya dengan bahwa kami ada yang pengembangan yang tadi kita greenfield. Itu kami membuka benar-benar membuka hutan karena kami harus mencari sumber air yang bagus yang mempunyai beda tinggi yang besar untuk bisa menghasilkan pembangkit. Lesson learn-nya adalah bahwa karena kami membuka hutan jadi banyak unforeseen condition, hal-hal yang tidak kami ketahui dari awal itu muncul pas saat pembangunan. Contoh unforeseen condition-nya apa nih, Pak? Contohnya misalkan kaitannya dengan kondisi tanah. Misalkan tanah kami walaupun kami sudah survei tapi namanya tanah di sini katakanlah tanah 10 meter di sana udah beda lagi. Di sebelah sana bisa jadi lunak ya, Pak ya. Iya betul. Yang tadinya kami survei itu adalah tanah biasa ternyata di situ batu. Nah, semua menjadi tanggung jawabnya pengembang. Terus belum lagi misalkan kestabilan tanah yang tadinya kami perkirakan bahwa tanah di situ stabil ternyata unstabil. Begitu kami gali, kami bentuk shape ternyata longsor. Nah, hal itulah yang punya potensi terhadap risiko, terhadap biaya pengembangan investasi kami, Mbak, di situ. Oke, berarti itu tadi ya, sulitnya perjanjian terbentuk, lalu juga terkait lahan yang ternyata secara demografi atau geografi itu belum bisa seluruhnya terbaca dengan jelas. Betul, begitu. Nah, ada lagi, Mbak, ada lagi masalah perizinan yang terlalu banyak, Mbak. Masalah perizinan yang terlalu banyak, terus
mohon maaf ya perizinan yang masih prosesnya terlalu lama begitu Iya. Mbak. Iya. Nah, Seperti saya itu. ingin tarik 3 hal ini ke Pak Arfi. Bagaimana melihat ini? Karena kan kita bisa katakan jadinya ketiga hal ini akan membuat sulit proses investasi tentunya ya Pak. Karena melihat ada tantangan-tantangan, bahkan waktunya bisa cukup lama sampai 4 Iya, tahun untuk 3-4 membentuk tahun. sebuah perjanjian. Iya, betul. Jadi memang itu beberapa waktu yang lalu memang itu terjadi ya Pak ya. Ya. Dengan beberapa hal, waktu itu memang konsepnya adalah penggunaan atau sewa BMN ya. Ya. Kemudian yang saat ini kita sudah akan rubah menjadi tadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya, yang notabene ini meskipun sudah mengurangi, tapi masih cukup waktu ya. Tetapi sudah mulai memotong atau memangkas waktu yang waktu dulu kalau tidak salah sekitar sampai 4 sampai 5 tahun, saat ini 2 tahun kita sudah mulai masuk pada proses tender, jadi tender. Nah, di sini memang kita saat ini saat ini kan memang era kolaborasi ya. Jadi kami juga dengan teman-teman PLN juga melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian karena kan tentunya teman-teman PLN ini sebagai single buyer tadi ya, sebagai istilahnya off-taker sebagai off-taker tadi. Nah, itu memang kita sudah mulai beberapa penjajakan yang saat ini juga mudah-mudahan sudah mulai bisa diperpendek waktunya. Salah satu contohnya adalah pada saat kita melakukan feasibility study ya Pak ya. Kita melakukan feasibility study, teman-teman dari PLN juga sudah mulai kita libatkan. Jadi pelibatan-pelibatan itu yang tentunya mulai kita lakukan untuk bisa memangkas. Kemudian juga sebenarnya ada beberapa aturan nantinya yang di di Kementerian SDM, kemudian BUMN itu yang memang mungkin sekarang sedang masih kita lihat lagi karena juga ada aturan baru sekarang yang baru keluar. Mungkin nanti siang ya ada pembahasan terkait itu. Oke, baik Pak Arfi, saya ingin ke Ibu Sylvie. Bu Sylvie, dengan adanya tantangan-tantangan tadi Bu, kira-kira inovasi produk pembiayaan seperti apa Bu yang cocok untuk swasta dalam rangka pengembangan infrastruktur agar bisa mencapai target dari SDGs ini Bu? Oke. Infrastruktur itu memang memiliki ciri khas, yaitu proyek infrastruktur ya dalam hal ini membutuhkan tenor pinjaman yang panjang, nilainya biasanya besar karena proyeknya sendiri juga nilainya besar, serta sebagian dari infrastruktur itu apalagi kalau yang memang mempunyai exposure terhadap pasar ya, membutuhkan waktu ramp up hingga dia bisa beroperasi secara full capacity. Karena itu pembiayaan infrastruktur yang tersedia pun harus bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam hal pembiayaan misalnya sampai dengan saat ini project financing untuk infrastruktur merupakan salah satu produk yang pembiayaan yang paling tepat untuk dipakai atau diimplementasikan untuk infrastruktur. Namun demikian untuk menjadi solusi atau menjawab adanya kebutuhan liquidity pada saat proyek infrastruktur tersebut belum bisa beroperasi secara full capacity, kami di PT SMI meng-create suatu produk pembiayaan infrastruktur yang kami sebut cash deficiency support. Cash deficiency support ini adalah support likuiditas selama masa ramp up tadi. Kemudian yang kedua juga beberapa produk-produk syariah, dalam hal ini SMI tidak hanya memberikan pinjaman dalam bentuk konvensional, tapi juga syariah, bisa dijadikan salah satu solusi alternatif struktur pembiayaan infrastruktur yang fiturnya tidak dimiliki oleh pinjaman konvensional lainnya. Kemudian selain itu equity financing itu juga menjadi salah satu hal yang dibutuhkan oleh investor, tidak hanya dalam pembiayaan proyek, tapi kebutuhan investor tersebut untuk bisa menanggung equity yang cukup besar juga bisa menjadi solusi dengan adanya equity financing. Kemudian yang terakhir, SMI juga memiliki produk yang kami sebut adalah Credit Enhancement Facility.
Credit Enhancement Facility ini memberikan solusi atau akses kepada investor atau pemilik proyek yang ingin mengakses funding di luar bank, komersial bank atau bank lainnya, yaitu misalnya capital market atau pasar obligasi. Credit Enhancement Facility ini adalah liquidity support yang diberikan sehingga nanti rating dari si issuer yang adalah sponsor pemilik proyek bisa meningkat cukup signifikan, sehingga ada cost saving di situ yang tentunya nanti juga akan bisa meningkatkan return dari investor yang tentunya akan membuat proyek tersebut menjadi lebih efektif. Demikian Mbak Saf. Oke Bu, tapi kalau kita berbicara tentang perbankan juga pasti ada tantangannya. Banyak sekali proyek infrastruktur yang dianggap tidak bankable, Bu. Karena resikonya besar, lalu memiliki tenor yang panjang. Sedangkan kalau menurut Ibu tadi, untuk proyek infrastruktur memang diperlukan tenor yang panjang, begitu ya? Tenor yang panjang dan juga kurang menguntungkan. Nah, bagaimana SMI membuat proyek tersebut menjadi bankable, Bu, untuk swasta? Dan apakah ada contoh success story-nya, Bu? Oke. Proyek disebut suatu proyek infrastruktur disebut bankable itu memang harus didukung dari tahap very early stage ketika proyek tersebut dipersiapkan pada saat penyiapan proyek. Kami di PT SMI itu juga di-equip ya memberikan advisory baik kepada sektor publik maupun swasta untuk penyiapan dari proyek itu sendiri sehingga membuat proyek tersebut menjadi lebih bankable. Kemudian dengan platform SDG Indonesia One atau SIO tadi, kami juga memberikan menggunakan dana-dana dari donor atau partner-partner SIO untuk memberikan technical assistance dalam berbagai aspek yang dibutuhkan di dalam suatu proyek infrastruktur, baik itu keuangan, technical, kemudian legal, dan yang paling penting juga aspek environmental and social. Nah, hal ini tentunya bisa membuat proyek tersebut menjadi lebih bankable dan juga mengidentifikasi resiko-resiko sekaligus juga memitigasi resiko-resiko tersebut. Itu dalam tahap penyiapan proyek. Kemudian dalam tahap pembiayaan proyek, selain membiayai proyek tersebut, platform SDG Indonesia One atau SIO yang kami miliki di SMI juga memberikan de-risking facility. Facility de-risking ini diberikan untuk menurunkan tingkat resiko dari proyek tersebut. Misalnya proyek geothermal, kami ada fasilitas yang kami sebut GRAM facility, pendanaan untuk eksplorasi geothermal. Kita tahu bahwa eksplorasi tersebut mempunyai risiko yang sangat tinggi, di mana hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk menghasilkan suatu energi listrik. Nah, dengan adanya fasilitas de-risking tadi, kegagalan dalam eksplorasi tersebut bisa diatasi dengan adanya fasilitas de-risking. Artinya, pembiayaan pada saat eksplorasi tidak sepenuhnya harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman 100%, tapi dengan adanya fasilitas de-risking itu akan ditanggung oleh fasilitas de-risking. Yang kedua, fasilitas de-risking juga memberikan investment premium. Dalam hal ini sejumlah dana diberikan untuk bisa menurunkan porsi equity, ya biasanya digunakan untuk tambahan capex, biasanya belanja modal. Nah, dengan adanya kebutuhan equity yang semakin berkurang, tentunya return dari proyek akan semakin baik dan akan semakin menarik bagi investor. Demikian, Mbak Saf. Baik, terima kasih Bu Sylvie. Ini menarik ya Pak, berarti sudah disiapkan skema-skemanya agar swasta juga menjadi lebih tertarik berinvestasi. Jika berbicara tentang sektor Pak, selain sektor dari ketenaga listrikan ini, apakah ada subsektor lainnya yang PUPR miliki atau rencana ke depan yang akan dijalankan untuk bisa mempercepat net zero emission ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi kita selain tadi sektor ketenaga listrikan tadi ada 2 ya. Jadi dari Bintang Banu dan 3 Diaji tadi yang sudah diinisiasi oleh teman-teman berantas energi. Kita juga ada 2 bendungan yang kita rencanakan, ada di Merangin, di Jambi. Itu mempunyai potensi untuk irigasi, kemudian juga untuk
pengendali banjir dan juga mempunyai potensi listrik. Nah, di sana itu juga cukup besar, sekitar 107 megawatt. Dan saat ini memang sedang dalam proses penyusunan FBC atau yang disebut sebagai final business case, atau ini adalah mungkin FS ya yang terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah bendungan yang kedua adalah di Bodri di Jawa Tengah di daerah Kendal. Kemudian selain itu juga kita saat ini sedang melakukan penyiapan untuk kerjasama pemerintah badan usaha untuk di daerah irigasi, di daerah Komering. Kemudian juga di daerah Nusa Tenggara Barat atau di Lombok. Itu terkait dengan interkoneksi high level diversion. Jadi selain tadi untuk ketenaga listrikan, kita juga ada dam dan juga daerah irigasi yang sedang kita kembangkan. Karena tentunya dengan 2 proyek itu juga kita bisa menjaga lingkungannya lebih bersih lagi. Terutama yang terkait dengan irigasi tadi, kita bisa meningkatkan pola tanam, kemudian hasil tanam yang lebih tinggi lagi dari apa yang sebelumnya begitu. Oke, terkait dengan renewable energy yang udah dilakukan di NTB, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya Pak. Siap. Karena kita akan hadirkan narasumbernya untuk membahas itu lebih lanjut. Nah, Baik. saya ingin ke Pak Firman. Kira-kira Pak, kalau tadi Bapak sudah membicarakan tentang tantangan yang dihadapi, lantas boleh Pak diberikan rekomendasi terkait kebijakan ataupun dukungan apa yang bisa diberikan pemerintah agar minat badan usaha untuk berinvestasi dan juga berkolaborasi terkait renewable energy ini semakin tinggi. Silahkan Pak. Baik, Mbak. Kami ini sebagai IPP, Independent Power Producer, sebagai pengembang, sebagai investor energi baru dan terbarukan, kami pengen dukungan masif dari pemerintah agar kami ini lebih nyaman, kami ini lebih punya kepercayaan diri yang tinggi untuk memasuki bisnis ini, Mbak. Dukungan-dukungan yang kami harapkan di pemerintah itu dukungan yang terutama yang nyawa kita adalah tarif, Mbak. Nyawa kita itu tarif, Mbak. Jadi dukungan tarif, terus dukungan insentif ya, baik insentif fiskal maupun non fiskal. Selama ini sih memang sudah ada. Jadi insentif fiskal mungkin di masalah perpajakan, masalah tax allowance, tax holiday, terus masalah di fiskal adanya fiskal itu pengurangan biaya masuk, Mbak. Pengurangan biaya masuk apabila SPC perusahaan kami langsung mengimpor, memang barang itu masih diimpor. Nah, harapan kami juga regulasi kaitannya dengan tadi masalah perizinan, penyederhanaan perizinan, Mbak, seperti itu, Pak. Tapi yang penting adalah tarif tadi, Mbak, karena nyawa kita itu di tarif, Mbak. Nah, tarif, Pak. Nah, sekarang kita dengar bagaimana Bu Sylvie melihat hal ini. Kira-kira insentif pembiayaan yang seperti apa, Ibu, yang harus ditingkatkan agar swasta juga makin berminat untuk berinvestasi di renewable energy dalam negeri, Bu? Oke. Berbicara tentang pembiayaan kepada infrastruktur, tentunya apalagi kepada infrastruktur untuk yang pelayanan umum ya, tentunya kita tidak bisa berharap bahwa tersebut berharap bahwa returnnya akan cukup sebegitu besarnya. Untuk mengatasi itu hal tersebut tentu diperlukan adanya pembiayaan yang lebih murah, ya, yang lebih murah. Nah, hal inilah yang kadang-kadang menjadi kendala di dalam, terutama domestik di lokal, karena risikonya pun juga kalau kita lihat risiko proyek kan cukup tinggi. Jadi bagaimana biasanya kan seperti kita tahu prinsipnya kalau high risk adalah high return. Nah, bagaimana ini suatu proyek dengan risiko yang tinggi, tetapi mau tidak mau harus mendapatkan pendanaan yang lebih murah untuk bisa memberikan return yang menarik bagi investor sehingga bisa lebih atraktif. Nah, ini mungkin kami juga berharap ada intervensi juga dari pemerintah atau regulator di mana mungkin untuk pembiayaan infrastruktur yang strategis hal ini bisa dimungkinkan sehingga bank-bank domestik bisa memberikan pembiayaan dengan cost of fund yang lebih murah. Kedua, sebagaimana tadi disebutkan bahwa tenor harus lebih panjang karena pembiayaan infrastruktur biasanya membutuhkan tenor yang lebih panjang. Tapi kita tahu bahwa keterbatasan tenor, terutama dari bank-bank di lokal,
untuk bisa memberikan tenor dengan jangka panjang, karena juga funding source-nya juga tidak panjang, itu harus bisa dicari solusinya dan membutuhkan juga mungkin perhatian dari atau intervensi dari regulator dalam hal ini. Demikian Mbak Saf. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Sylvie. Itu dia tadi ya Pak, Ya. tarif dan tarif ya, agar semuanya bisa lebih mulus. Nah Pak, ini kan sekarang sudah ada juga masuk pertanyaan dari para pemirsa online, salah satunya adalah dari Meli di Jakarta. Ini untuk PT SMI Persero. Apa nilai tambah yang diperoleh badan usaha jika menggunakan platform pembiayaan SMI? Jika dibandingkan dengan menggunakan pembiayaan dari perbankan untuk pengembangan renewable energy. Silahkan tanggapannya Bu Sylvie. Oke, tadi sebagaimana saya sudah jelaskan, inovasi-inovasi produk tersebut itu adalah inovasi di dalam platform SIO atau SDG Indonesia One. Fasilitas de-risking, fasilitas development facilities, ataupun yang tadi equity financing tentunya tidak bisa diberikan oleh bank-bank komersial, dan itu hanya bisa diberikan oleh platform SMI di dalam platform SDG Indonesia One itu. Kedua, kenapa kami bisa memberikan fasilitas yang lebih fleksibel? Karena kami adalah lembaga keuangan non-bank yang memang mandatnya adalah menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga produk yang diberikan pun memang harus menjadi produk yang memang benar-benar dibutuhkan, atau istilahnya kami memperkaya, bukannya berkompetisi dengan bank-bank komersial lainnya, tapi memperkaya apa yang bisa diberikan oleh lenders atau bank komersial pada umumnya. Demikian Mbak Saf. Oke, terima kasih Bu Sylvie, semoga menjawab pertanyaan yang masuk dari Ibu Meli. Ini pertanyaan selanjutnya untuk PT Berantas Energi dari Fritz dari Jakarta juga. Bagaimana PT Berantas Energi bisa menyikapi kondisi oversupply PLN saat ini? Padahal PLN kan off-taker energi listrik dari PT Berantas Energi. Pertanyaan berikutnya nanti baru ke Pak Arfi, silahkan. Baik Mbak, memang isu oversupply ini adalah memang isu di Jawa, Bali, dan Madura Mbak. Tapi untuk di luar-luar Jawa, Bali, dan Madura saya rasa masih dibutuhkan. Terbukti dari RUPTL Mbak, Rencana Umum Pembangkitan Tenaga Listrik itu di tahun 2022 ini itu hampir semuanya ada, dan hampir 65% kalau nggak salah adalah green energy Mbak. Jadi itu merupakan pasar yang besar bagi kami sebagai IPP untuk mengembangkan lebih luas lagi Mbak, seperti itu. Baik, semoga menjawab Pak Fritz. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Amala di Depok untuk Pak Direktur PP ISDA. Apa bentuk pembiayaan alternatif selain KPBU yang saat ini sedang didorong oleh Kementerian PUPR untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur hijau? Ada nggak Pak selain KPBU? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan ada beberapa tadi Bu. Jadi pertama adalah terkait dengan land value capture. Tadi di mana pada saat kita melakukan pembebasan jalan tol, itu kita juga memiliki beberapa lahan yang kemudian bisa meningkat, kemudian bisa digunakan oleh pihak swasta untuk mendevelop daerah-daerah itu. Kemudian juga ada yang disebut sebagai estafette financing tadi. Jadi di mana misalnya ini terkait juga dengan jalan tol, karena memang kalau kita bicara jalan tol ini lebih seksi untuk dikerjasamakan ya, karena memang banyak orang yang memakai jalan tersebut. Nah itu adalah di mana badan usaha jalan tol tadi memiliki share di dalam pembangunannya itu, kemudian mereka menjual share-nya tadi untuk mendapatkan dana segar. Itu bisa dijualnya juga di beberapa beberapa entitas mungkin ya, itu kemudian mendapat dana segar untuk dapat membangun dan menginisiasi proyek-proyek tol lainnya. Jadi itu kan akan lebih cepat bergulirnya, mempercepat itu. Jadi itu mungkin yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Pertanyaan yang masuk seluruhnya sudah kami bacakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak juga Ibu Sylvie atas diskusinya yang sangat menarik. Dan sesi pertama harus kita akhiri, namun selanjutnya kita masih akan ada sesi kedua, dan untuk pemirsa webinar kreatif 2022 masih akan berlanjut dengan para narasumber kita yang lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di cnbcindonesia.com, kami segera kembali.